Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita sehat tentunya, dan kita masih membahas tentang vertigo bersama dengan Dr. Bella Citra dan juga Dr. Else Gempita. Nah, sebelum kembali ke Dr. Bella ya untuk penjelasan slide-nya, kita mau satu lagi pertanyaan ke Dr. Else nih. Ya, tadi pertanyaannya mungkin tentang apakah yang vertigo perifer ini itu bisa langsung berubah meningkat menjadi ke vertigo yang sentral gitu. Oh iya. Jadi untuk dia serta-merta ya berubah dari perifer ke sentral itu nggak bisa. Oke. Karena yang pertama dianya itu dari segi lokasi yang dikenainya itu Beda. Yang satu perifer biasanya kan di telinga bagian dalam, kalau yang satu mengenai sistem saraf pusat yaitu di bagian otak atau otak kecil seperti itu ya. Akan tetapi kalau yang perifer ini kita anggap infeksi di telinga bagian dalam seperti itu ya, entah labirinitis atau apalah yang infeksi bagian telinga dalam, tidak diobati secara komprehensif seperti itu ya, dia lama-lama karena infeksi bakteri seperti itu kan, kalau tidak ditindaklanjuti kan infeksinya akan meluas, akan menyebar. Apakah bisa menjadi yang vertigo sentral? Bisa. Karena infeksinya yang tidak tertangani dengan baik, maka infeksinya meluas yang akan menuju ke sistem saraf pusat atau yang kita sebut bisa menyebabkan meningitis. Itu sih secara garis besarnya. Siap, terima kasih. Pokoknya tetap hati-hati ya kan. Oke, boleh silakan Dr. Bella Citra untuk penjelasan selanjutnya tentang vertigo. Nah, tadi udah secara luas ya dijelaskan sama Dr. Else. Sekarang kita akan ngebahas tentang diagnosis nih sebenarnya. Biasanya pasien-pasien itu, pasien vertigo itu datang ke layanan kesehatan itu dengan gejala bagaimana dan apa yang akan dilakukan sama petugas medisnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah biasa anamnesis ya, jadi tanya jawab dulu. Biasanya pasien datang itu dia akan merasa beda-beda tadi ya tiap pasien. Ada yang bilangnya saya ini kayak oyong gitu ya, goyang-goyang, kalau berdiri langsung kayak pengen jatuh. Atau dia memang spesifik ngomongnya berputar. Kalau saya ini lagi diam tapi waktu saya melihat lantai kayaknya lantainya lagi di atas gitu, sensasi berputar. Atau seperti melayang, seperti naik kapal, ya sama ya, itu kayak goyang-goyang naik perahu gitu. Atau memang pasiennya itu dia biasanya pos dari mabuk perjalanan, itu juga sering datang dengan bilangnya ini vertigo gitu. Nah, terus nanti akan ditanya kembali karena dia sensasinya itu adalah berputar, disertain tidak dengan yang namanya nyeri kepala, ya. Bisa jadi nyeri kepala juga, vertigo juga. Jadi makanya dia makin berat gitu. Ditambah dengan kita akan tanya apakah ini berpengaruh dengan perubahan sikap. Artinya waktu pasiennya itu lagi tidur, tiba-tiba berdiri langsung goyang, itu tadi. Atau memang pada saat duduk mau berdiri, jadi tiap pasien itu memang beda-beda, tapi memang dipengaruhi sama perubahan posisi, biasanya seperti itu. Dan biasanya pasien itu langsung bilang tadi, saya tuh cepet banget bangunnya. Biasanya harusnya kalau misalnya memang dia untuk menghindari si vertigonya juga biasanya tuh harus perlahan-lahan. Jadi abis tidur jangan langsung tiba-tiba berdiri gitu, apalagi ditambah dengan kaget gitu ya. Nah itu akan memicu juga yang namanya vertigo. Seharusnya tidur terus duduk dulu secara 30 detik sampai 1 menit barulah bangun untuk berdiri, seperti itu. Nah selanjutnya apakah serangannya itu hilang timbul dan sudah berapa kali, itu untuk mengetahui apakah ini sudah berulang gitu. Memang dia ini akan berulang dan kita akan tahu berapa frekuensinya gitu. Kalau memang sudah sering dan sangat sering terjadi, berarti kita harus tahu nih penyebab utamanya apa, permasalahan apa yang akan kita gali, seperti itu. Selanjutnya apakah ada gangguan pendengaran? Nah pada sebagian pasien memang akan mengatakan ada gangguan pendengaran seperti telinganya berdenging atau telinganya terasa penuh di dalam, atau biasanya juga ada kayaknya ini karena kemarin kemasukan air terus didiemin aja, jadi bisa jadi infeksi di dalam telinga dalam. Selanjutnya ada juga gangguan penglihatan. Nah kalau gangguan penglihatan ini juga bisa
sensasi seperti vertigo. Taunya ternyata adalah minus biasanya matanya, karena minus juga kalau nggak pakai kacamata pusing gitu ya. Nah makanya kita akan cek juga atau tanya juga kalau ngelihat jauh apakah buram atau tidak, karena sensasinya juga sama seperti vertigo seperti itu. Dan juga riwayat trauma. Kalau riwayat trauma sendiri biasanya apakah ada pernah cedera kepala, biasanya seperti itu. Terus juga apakah pernah jatuh pada saat goyang itu, apakah disertai dengan jatuh atau tidak, terus terbentur tidak kepalanya, seperti itu. Dan juga ada penggunaan obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu mungkin yang jangka panjang juga, salah satunya ada obat TBC juga yang bisa menyebabkan vertigo, seperti itu. Dan akan ditanya juga apakah memiliki penyakit sistemik lainnya. Contohnya tadi adalah hipertensi. Yang paling sering itu adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Artinya kadang-kadang dia minum obat, kadang-kadang dia tidak. Jadi nggak tahu nih kapan tensinya itu tinggi dan melonjak gitu. Nah pada saat biasanya yang paling banyak itu tensinya tinggi, ada serangan hipertensi yang tinggi, muncullah yang namanya vertigo gitu. Jadi hipertensi juga bisa menyebabkan yang namanya vertigo. Atau yang paling sering kalau untuk usia-usia remaja gitu ya, biasanya sakit lambung ya. Jadi kurang gula ya, misalnya dia punya penyakit gastritis, itu juga menyebabkan sensasi vertigonya kambuh gitu. Jadi kurang asupan gula, makannya kurang, dari nyeri ulu hati. Terus pasiennya yang dikeluhkan adalah bukan nyeri ulu hatinya, tapi pusing berputarnya gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu pencetus vertigo ini sendiri. Itu yang paling sering. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan. Nah, ini khususnya adalah pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan pada pasien-pasien vertigo yang perifer ya. Jadi nanti biasanya kalau misalnya datang pasiennya, terus nanti kita akan lakukan beberapa uji ya. Ada uji Romberg, tandem gait. Ini nama-namanya agak memang sulit ya. Biasanya nanti akan diperintahkan pasiennya ya untuk menegakkan diagnosis. Misalnya nanti pasiennya itu disuruh berdiri terus ngangkat satu kaki gitu. Kalau misalnya memang dia berputar sendiri pada saat waktu diangkat kakinya, seharusnya dia tetap dengan posisi, tapi dia tiba-tiba muter sendiri gitu ya, itu juga udah mengarah ke vertigo. Nah, ada juga tes yang akan dilakukan oleh dokter, namanya adalah Dix-Helpik ya. Nah, nanti pasiennya disuruh tiduran, terus nanti akan diperiksa untuk memprovokasi nih serangan dari vertigonya dan melihat apakah memang ada nistagmusnya atau tidak ya pada matanya. Jadi nanti biasanya pasiennya disuruh tidur terlebih dahulu, terus tiba-tiba kepalanya akan dimiringkan ke kanan terus ke kiri dengan dokternya gitu ya. Ini untuk memprovokasi apakah ada serangan vertigo pada perubahan posisi dari kepalanya seperti itu. Nah, untuk tes ini pun biasanya akan dilakukan ya untuk mengetahui, karena ini juga bisa untuk menegakkan diagnosis karena kita akan memprovokasi si vertigonya itu biasanya gitu. Terus juga ada pemeriksaan, misalnya disuruh lihat ke satu titik poin, apakah dia fokus atau tidak tangannya untuk melihat titik poin itu. Dan juga pada pemeriksaan fisik akan diperiksa telinganya. Biasanya akan dipakai alat ya, diteropong juga telinganya. Jangan-jangan ternyata infeksi dari telinga ini yang membuat serangan vertigonya makin berat, seperti itu. Kalau dari mata sendiri biasanya kita akan ceknya itu visusnya ya. Jadi nanti pasiennya disuruh baca tulisan-tulisan yang besar kecil itu, terus nanti dilihat apakah memang ada ke arah penglihatannya yang berkurang, seperti itu, gangguan ketajaman penglihatan. Nah, ini semuanya itu bisa dilakukan di vaskes pertama ya, karena ini pemeriksaannya sebenarnya sangat sederhana seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya pemeriksaan yang sederhana ini dia memang membawakan hasil gitu ya, dan memang serangannya itu sudah sering berulang, maka kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutannya biasanya dicek darahnya, atau memang kalau dia mengarah kayaknya ini udah parah banget deh vertigonya, sampai keluhannya berat seperti itu ya, muntah-muntahnya terus menerus, terus walaupun sudah diberikan obat gitu ya, obat vertigo, terus juga ada gangguan penglihatannya juga, terus nyeri kepala hebat biasanya itu, maka akan dilakukan MRI atau CT scan
scan ya, CT scan dulu terus dilihat untuk tahu nih isi kepalanya apa. Jangan-jangan penyebabnya bukan hanya yang dari perifer saja, tapi tadi udah mengarah ke yang sentral. Curiganya nanti takutnya tumor otak atau misalnya ada cairan di dalamnya gitu ya. Itu menyebabkan nyeri kepala juga yang hebat disertai dengan sensasi vertigo itu sendiri. Nah, kalau misalnya udah ke tahap ini akan dilakukan juga nanti yang namanya EEG ya, nanti dilihat dipasang alat juga di kepalanya. Terus ada juga ini brainstem auditory ya. Kalau misalnya memang penyebabnya karena telinga, maka telinganya yang akan dibereskan, akan dicari penyebabnya untuk tahu telinga dalamnya bagaimana. Atau nanti matanya juga bisa dicek pemeriksaan mata lanjutan seperti itu. Oke dokter, kita jeda iklan dulu ya. Baik pemirsa, kita akan kembali mendengarkan penjelasan dari dokter Bella, tapi kita mau iklan dulu, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.